saya Paulina Vitasari dari absen 11. Perkenalkan, nama saya Tito Pradila Jatikusuma dari absen 31. Perkenalkan, nama saya Regina Giota Pinasari, absen 27. Di sini kami akan menjelaskan tentang peranan Indonesia dalam panggung dunia, yaitu gerakan non-blok. Halo, di sini saya akan menerangkan gerakan non-blok. Untuk yang pertama, gerakan non-blok atau GNB adalah suatu gerakan yang dipelopori oleh negara-negara di dunia ketiga yang beranggotakan lebih dari 100 negara-negara yang berusaha menjalankan kebijakan luar negeri yang tidak memihak dan menganggap dirinya beraliansi dengan blok barat atau blok timur. Gerakan non-blok merepresentasikan 55% penduduk dunia dan hampir 2/3 keanggotaan PBB. Mayoritas negara-negara anggota GNB adalah negara-negara yang baru memperoleh kemerdekaan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Dan secara geografis berada di benua Asia, Afrika, dan Amerika Latin. GNB terbentuk melalui konferensi tingkat tinggi atau KTT 1 di Beograd, Yugoslavia pada 1-6 September 1961. Lahirnya organisasi gerakan non-blok dilatar belakangi oleh kekhawatiran para pemimpin negara. Negara dunia ketiga, terutama dari Asia dan Afrika, terhadap munculnya ketegangan dunia saat itu karena adanya persaingan antara blok barat dan blok timur. Untuk yang selanjutnya adalah tujuan GNB. Tujuan GNB mencakup dua hal, yaitu tujuan ke dalam dan keluar. Tujuan ke dalam yaitu mengusahakan kemajuan dan pengembangan ekonomi, sosial, dan politik yang jauh tertinggal dari negara maju. Tujuan keluar yaitu berusaha meredakan ketegangan antara blok barat dan blok timur menuju perdamaian dan keamanan dunia. Tokoh-tokoh yang memegang peran kunci serta sejak awal adalah Presiden Mesir Gamal Abdul Nasir, Presiden Ghana Kwame Nkrumah, Perdana Menteri India Jawaharlal Nehru, Presiden Indonesia Soekarno, dan Presiden Yugoslavia Joseph Broz Tito. Kelima tokoh ini kemudian dikenal sebagai para pendiri GNB. GNB menempati posisi khusus dalam politik luar negeri Indonesia karena Indonesia sejak awal memiliki peran sentral dalam pendirian GNB. KAA tahun 1955 yang diselenggarakan di Bandung dan menghasilkan Dasar Sila Bandung yang menjadi prinsip-prinsip utama GNB. Untuk yang selanjutnya adalah peranan GNB akan dibacakan oleh Mbak Regita. GNB berperan sebagai kekuatan positif dalam memproklamasikan perdamaian, keadilan, dan pembangunan berkelanjutan di dunia yang semakin terhubung. Berikut adalah hasil KTT yang dibentuk oleh GNB. 1. KTT non-blok ke-1 diadakan di Beograd, Yugoslavia pada 6 Desember 1961. Hasil dari konferensi adalah gerakan non-blok akan berpengaruh dalam wadah KTT non-blok untuk memerangi imperialisme, kolonialisme, neokolonialisme, realisme, apartheid, serta Zionisme. Yang kedua, KTT non-blok kedua diadakan di Kairo, Mesir pada 3-10 Oktober 1964. Hasil dari konferensi ini adalah memperjuangkan dan menyepakati penerapan demokrasi. Selain itu, hasil KTT kedua juga melakukan kerjasama dalam bidang kebudayaan dan mempererat hubungan internasional antar negara non-blok. Ketiga, KTT non-blok ketiga diadakan di Lusaka, Zambia pada 10 Oktober 1970. Hasil dari konferensi ini adalah sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bidang ekonomi dengan negara-negara ketiga atau negara berkembang. Yang keempat, KTT non-blok keempat diadakan di Aljazair pada 5-9 September 1973.
Hasil dari konferensi ini adalah meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dengan negara maju dan negara berkembang, melakukan upaya untuk menyelesaikan konflik di Timur Tengah dan Afrika. Yang kelima, KTT 025 diadakan di Colombo, Sri Lanka pada 16 sampai 19 September 1976. Hasil dari konferensi ini adalah menolak penggunaan senjata nuklir dan memperkokoh persatuan antar negara anggota non-blok. Yang keenam, KTT non-blok ke-6 diadakan di Havana, Kuba pada 3 sampai 9 September 1979. Hasil dari konferensi ini adalah mempererat persatuan antara negara-negara non-blok dan mempertegas perlawanan kepada dominasi ekonomi asing yang menyesarakan rakyat dan negara-negara non-blok. Yang ketujuh, KTT non-blok ke-7 diadakan di New Delhi, India pada September 1987. Hasil dari konferensi ini adalah membahas akan negara kubu yang pro-Uni Soviet. Ketua KTT non-blok itu akan mengancam akan mengeluarkan kuda dari GNP. Yang kedelapan, KTT non-blok ke-8 diadakan di Harare, Zimbabwe pada 1 sampai 6 September 1986. Hasil dari konferensi ini adalah menekankan kerjasama dalam masalah sosial dan ekonomi antar negara non-blok. Yang kesembilan, KTT non-blok ke-9 diadakan di Beograd, Yugoslavia pada 4 sampai 7 September 1989. Tidak ada hasil yang jelas karena saat itu sedang terjadi masalah di negara tuan rumah. Yang terakhir, KTT non-blok ke-10 diadakan di Jakarta, Indonesia pada 1 sampai 7 September 1992. Hasil dari konferensi ini adalah melakukan kerjasama ekonomi untuk menyelesaikan hurang-hurang yang dimiliki negara-negara berkembang. Saat itu juga menghasilkan deklarasi Jakarta atau Jakarta Message. Terima kasih. Maaf ya jika banyak salah kata dan kurang jelasnya. Terima kasih Bu Erna sudah membuatkan tugas ini. Terima kasih teman-teman. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.